warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi algoritma, pengurutan, dan pencarian. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Auliandri Wahyudi dengan NIM 1481. Saya Minta Nafirian dengan NIM 1548. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa sorting itu penting? Algoritma adalah tulang punggung pemrograman menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memecahkan masalah. Dalam dunia pengolahan data, algoritma pengurutan atau sorting sangat krusial. Mereka mengatur data, membuatnya lebih mudah dianalisis dan diproses lebih lanjut. Dua algoritma dasar yang sering dipelajari adalah bubble sort dan insert sort. Ini ada rumusan masalah dan tujuan praktikum. Nomor 1 adalah implementasi algoritma, bagaimana mengimplementasikan bubble sort dan insert sort menggunakan Python. Perbandingan waktu eksekusi, bagaimana waktu eksekusi kedua algoritma ini pada berbagai ukuran input data. Perbandingan penggunaan memori, bagaimana perbandingan penggunaan memori antara bubble sort dan insert sort. Dan terakhir, efisiensi algoritma manakah yang lebih efisien berdasarkan analisis empiris dan memori. Tujuan utama praktik ini adalah untuk mengimplementasikan, mengukur dan membandingkan efisiensi kedua algoritma serta menyajikan hasilnya dalam bentuk tabel dan grafik untuk pemahaman yang jelas. Bubble sort, mekanisme dan kompleksitas. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya tidak sesuai. Proses ini diulang hingga seluruh elemen terurut. Dinamakan bubble karena elemen terbesar secara bertahap menggelembung ke posisi akhir. Dalam kasus terbaik, bubble sort memiliki kompleksitas waktu big O(n), namun pada kasus rata-rata dan terburuk, kompleksitasnya adalah big O(n)2. Algoritma ini menggunakan ruang memori big O1 karena semua operasi dilakukan secara in place. Meskipun mudah dipahami dan cocok untuk database kecil, bubble sort kurang efisien untuk data berukuran besar karena banyaknya perbandingan dan penukaran yang berulang. Pada loop pertama adalah iterasi pertama. Iterasi utama, setiap iterasi mengunci satu elemen terbesar di posisi akhir. Semakin besar nilai X, maka semakin sedikit elemen yang perlu dicek. Loop 2, loop dalam. Loop ini membandingkan antara elemen yang berdekatan, membandingkan array Y dan array Y plus 1. Proses ini membuat elemen besar menggelembung ke atas kiri array. Jika elemen kiri lebih besar, maka dilakukan pertukaran. Insert sort, pendekatan eksperimental. Insert sort bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian yang sudah terurut dan bagian yang belum terurut. Setiap elemen dari bagian yang belum terurut diambil dan disisipkan ke posisi yang tepat dan bagian yang telah terurut. Mekanismenya mirip dengan penyusunan kartu di tangan, di mana kartu baru ditempatkan pada posisi yang sesuai di antara kartu-kartu yang sudah tersusun. Dalam kondisi terbaik, algoritma ini memiliki kompleksitas big O(n). Pada kasus rata-rata terburuk, kompleksitasnya adalah big O(n)2. Seperti bubble sort, insertion sort juga hanya membutuhkan ruang memori big O1. Algoritma ini lebih efisien daripada bubble sort dan untuk dataset kecil atau data yang hampir terurut. Memiliki sifat stabil dan mudah diimplementasikan, namun tetap tidak direkomendasikan untuk dataset sangat besar karena kinerjanya menurun signifikan
seiring bertambah jumlah elemen. Pada looping insert sort, memilih elemen mulai dari indeks pertama sebagai nilai yang akan disisipkan. Bagian kiri array dianggap sudah terurut. Dalam looping kedua, looping dalam, ngecek elemen kiri apakah lebih besar daripada K. Selama masih lebih besar, dilakukan penggeseran ke kanan. Z adalah satu langkah mundur. Setelah looping berhenti, saat ini menemukan posisi yang benar, maka disisipkan ke tempatnya. Loop luar memiliki elemen loop dalam menggeser elemen yang lebih besar ke kanan sampai menemukan posisi yang tepat untuk menyisipkan nilai. Selanjutnya, untuk membandingkan efisiensi algoritma dan insert sort, kami melakukan eksperimen dengan metode tools dengan lingkungan uji komputer. Berdasarkan kebutuhan data yang digunakan menggunakan input data array acak berukuran 100 sampai 10.000. Untuk pengulangan eksperimennya dilakukan sebanyak 3 kali setiap pertemuan input. Untuk penggunaan memorinya diukur dengan malloc untuk mendapatkan nilai puncak memori dalam KB. Waktu eksekusi diukur dengan menggunakan time dan dihitung rata-ratanya. Untuk output hasilnya disajikan dalam tabel waktu eksekusi, selisih, rata-rata memori, dan grafik perbandingan waktu eksekusi. Selanjutnya adalah hasil dan analisis waktu eksekusi. Untuk ukuran inputan 100, bubble sort memakan waktu 0,37 milisekund, instruction sort memakan waktu 0,18 milisekund. Untuk selisihnya 51,35% lebih cepat. Ukuran inputan 1000 memakan waktu, untuk bubble sortnya memakan waktu 55,02 milisekund, sedangkan insertion shortnya memakan waktu 22,45 milisekund. Untuk selisihnya 59,20% lebih cepat. Untuk ukuran inputan 5000, bubble sort memakan waktu 1822,104, sedangkan insertion shortnya memakan waktu 610,05 milisekund. Untuk selisihnya 66,52% lebih cepat. Untuk ukuran inputan 10.000, bubble sort memakan waktu 6305,75 milisekund, insertion short memakan waktu 3388,20 milisekund. Selisihnya 45,40% lebih cepat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa insertion sort secara konsisten lebih cepat daripada bubble sort pada semua ukuran input. Selisih kinerja ini semakin signifikan seiring bertambahnya ukuran data, mengkonfirmasikan prediksi teoritis kompleksitas waktu. Selanjutnya ada hasil dan analisis penggunaan memori. Ukuran inputan yang pertama 100, bubble sort membutuhkan 0,12 KB, insertion short 0,09 KB. Ukuran inputan yang kedua ada 1000, bubble sort membutuhkan 0,28, dan selanjutnya ada insertion short membutuhkan 0,14 KB. Ukuran inputan yang ketiga ada 5000, bubble sortnya membutuhkan 0,28 KB, insertion shortnya membutuhkan 0,14 KB. Ukuran inputan yang terakhir 10.000 membutuhkan bubble sort 0,28 KB, insertion shortnya membutuhkan 0,14 KB. Kedua algoritma menunjukkan penggunaan memori yang sangat rendah dan stabil di bawah 0,3 KB yang konsisten dengan kompleksitas ruang Big O1 mereka. Insertion short sedikit lebih hemat memori meskipun perbedaannya tidak signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa baik bubble sort maupun insertion short adalah algoritma in place yang tidak memerlukan alokasi memori tambahan yang signifikan seiring bertambahnya ukuran input. Kesimpulan, efisiensi algoritma sorting yang pertama ada insertion
insertion sort lebih cepat pada semua ukuran input. Insertion sort selalu memiliki waktu eksekusi lebih cepat dengan selisih 45% sampai 66%, terutama pada data besar. Yang kedua, selisih kinerja meningkat. Pada 100 data perbedaan sekitar 51%, namun pada 5000 data meningkat menjadi 66%, menunjukkan bubble sort semakin tidak efisien untuk data yang lebih besar. Yang ketiga, ada memori rendah dan stabil. Kedua algoritma memakai memori singkat kecil di bawah 0,3 KB dan tetap stabil. Dengan insertion sort sedikit lebih hemat meskipun tidak terlalu signifikan. Yang keempat, kompleksitas waktu kuadratik. Keduanya memiliki kompleksitas waktu kuadratik big O n kuadrat, namun insertion sort lebih optimal karena jumlah operasi pergeseran lebih sedikit dibandingkan jumlah swap dan pada bubble sort. Secara keseluruhan, insertion sort terbukti lebih efisien dibandingkan bubble sort untuk mengumpulkan data, terutama pada dataset kecil hingga menengah karena jumlah operasi yang lebih sedikit. Kompleksitas algoritma adalah aspek krusial dalam ilmu komputer yang menentukan efisiensi program. Setelah analisis teoritis, penting untuk memverifikasi performa algoritma melalui eksperimen nyata. Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan membandingkan linear search dan binary search untuk melihat kesesuaian hasil empiris dengan teori kompleksitas Big O. Tujuan praktikum atau mengimplementasikan linear search dan binary search menggunakan Python di Google Colab. 2. Mengukur dan membandingkan waktu eksekusi kedua algoritma pada berbagai ukuran input. 3. Menganalisis kesesuaian hasil empiris dengan analisis teoritis Big O. 4. Melatih kemampuan menyusun laporan ilmiah dan mempresentasikan hasil eksperimen kelompok. Kedua, rumusan masalah. 1. Performa waktu eksekusi. Bagaimana performa waktu eksekusi linear search dibandingkan binary search pada data dengan ukuran yang semakin besar. Nomor 2, kesesuaian empiris versus teori. Apakah hasil pengukuran empiris sesuai dengan prediksi kompleksitas teori Big O n versus O log n. 3. Titik keunggulan binary search. Pada ukuran data, berapa binary search mulai unggul secara signifikan. Pernyataan ini akan menjadi fokus utama dalam analisis hasil eksperimen kami, membantu kami memahami implikasi praktis dari kompleksitas algoritma. Dasar teori algoritma pencarian. 1. Linear search. Algoritma ini memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga akhir atau sampai elemen target ditemukan. Ini adalah metode pencarian yang paling sederhana dan intuitif. Tidak membutuhkan data terurut, kompleksitas waktu, worst case, dan average case Big O n. Cocok untuk dataset kecil atau dataset tidak terurut. Pada kode ini, pada loop luar, perulangan berjalan indeks 0 sampai indeks terakhir. Ini berarti setiap elemen dicek satu persatu secara berurutan. Pada loop kedua, dalam pada setiap iterasi, algoritma dibandingkan ke satu. Membandingkan elemen ke I dengan nilai cari X. Jika cocok, pencarian langsung berhenti dan mengambilkan indeksnya. 2. Binary search. Algoritma ini hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Binary search bekerja dengan membagikan dua rentang pencarian secara berulang, membutuhkan data terurut. Kompleksitas waktu Big O log n sangat efisien untuk data besar.
metodenya. Pada loop luar, ulangan berjalan selama batas kiri belum melewati batas kanan. Artinya, algoritma masih memiliki ruang pencarian yang valid. Setiap iterasi algoritma menghitung posisi tengah untuk diperiksa. Jika elemen tengah cocok, pencarian selesai. Jika nilai tengah lebih kecil dari yang dicari, maka pencarian dipersempit ke bagian kanan array. Jika nilai tengah lebih besar, pencarian berpindah ke bagian kiri, batas kanan digeser ke mid -1. Setiap iterasi mengurangi ruang pencarian menjadi setengah, jauh lebih cepat dari pada linear. Untuk implementasi algoritma linear search dari binary search, kode untuk pengujian performanya dapat diakses melalui tautan Google Colab yang sudah tertera di sini. Ini adalah hasil eksperimennya. Untuk ukuran input 100, linear search memakan waktu 0,0051 milisecond, sedangkan binary search memakan waktu 0,0023 milisecond. Selisihnya 54,7% lebih cepat. Untuk ukuran input 1000, linear search memakan waktu 0,0451 milisecond, binary search memakan waktu 0,0022 milisecond. Untuk selisihnya 95,1% lebih cepat. Untuk ukuran input 5000, linear search memakan waktu 0,3988 milisecond, sedangkan binary search memakan waktu 0,0037 milisecond. Untuk selisihnya 99,1% lebih cepat. Untuk ukuran input 10.000, linear search memakan waktu 0,4313, sedangkan binary search memakan waktu 0,0036 milisecond. Untuk selisihnya 99,2% lebih cepat. Data di atas menunjukkan perbandingan waktu eksekusi rata-rata antara linear search dan binary search pada berbagai ukuran input. Selanjutnya ada analisis hasil. Grafik di atas secara visual menginformasikan data tampil menunjukkan perbedaan performa yang drastis antara kedua algoritma. Yang pertama ada pola pertumbuhan linear search. Waktu eksekusi linear search meningkat sangat cepat seiring bertambahnya ukuran input, menunjukkan pola pertumbuhan linear yang sesuai dengan kompleksitas teoritis Big O (n) pada n sama dengan 10.000, waktu rata-rata mencapai 0,4313 milisecond. Yang kedua ada stabilitas binary search. Sebaliknya, waktu eksekusi binary search tetap sangat rendah dan hanya naik sedikit dari 0,023 milisecond menjadi 0,036 milisecond, sesuai dengan prediksi kompleksitas Big O log n. Yang ketiga ada keunggulan signifikan. Pada n sama dengan 10.000, binary search rata-rata dan lebih dari 120 kali lebih cepat dibandingkan linear search, dengan persentase keunggulan mencapai 99,2%. Keunggulan ini terus meningkat secara eksponensial dari 54,7% pada n sama dengan 100 menjadi 99,2% pada n sama dengan 10.000. Hasil empiris ini secara nyata membuktikan kebenaran analisis teoritis Big O bahwa algoritma berbasis dividend and conquer binary search jauh lebih efisien untuk pencarian pada dataset besar ketika data sudah dalam keadaan terurut. Semakin besar ukuran data, semakin dominan keunggulan binary search. Selanjutnya ada kesimpulan praktikum. Efisiensi binary search jauh lebih efisiensi daripada linear search ketika data sudah terurut, terutama pada ukuran input besar. Yang kedua, ada pola pertumbuhan. Waktu eksekusi linear search meningkat secara linear Big O (n), sedangkan binary search meningkat secara logaritmik Big O log n. Yang ketiga, performa pada data besar. Pada n sama dengan 10.000, binary search rata-rata lebih dari 120 kali lebih cepat dengan keunggulan mencapai 99,2%. Yang keempat, konsistensi teori dan empiris. Hasil pengukuran empiris sangat konsisten dengan prediksi analisis teoritis Big O.
Yang kelima, pentingnya pemilihan algoritma. Praktikum ini berhasil memperkuat pemahaman kelompok bahwa pemilihan algoritma yang tepat sangat menentukan performa aplikasi pada data besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.